Di malam yang gelap, angin berhembus kencang, menyapu daun-daun di sepanjang jalan sempit yang jarang dilalui orang. Sore itu, Arjuna, seorang pria muda berusia 28 tahun, merasa kelelahan setelah seharian bekerja di kantor desain grafisnya. Hidupnya terhitung biasa, penuh rutinitas. Bangun pagi, bekerja, makan malam, tidur, lalu kembali memulai hari dengan cara yang sama. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Arjuna melewati sebuah gang kecil yang jarang dilalui orang. Sebuah jalan yang di ujungnya terdapat sebuah warung kopi tua. Warung itu selalu terlihat sepi, hanya ada satu meja dengan beberapa kursi yang biasanya dipenuhi oleh para lelaki tua yang tak pernah dikenalnya. Namun malam itu, warung itu tampak sepi, dan aroma kopi yang biasanya menyengat hanya tersium samar. Ponsel Arjuna berdering, memecah kesunyian. Sebuah pesan dari temannya, Prasetya, muncul di layar ponselnya. "Jangan lupa bawa itu ya, bisa jadi penting." Arjuna memandang pesan itu tanpa mengerti. Tapi ia menyimpan ponselnya di saku dan melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba di tengah jalan, sesuatu yang aneh terjadi. Arjuna merasakan suasana di sekelilingnya berubah. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Dan jalan yang semula tenang, terang oleh lampu jalanan, tiba-tiba menjadi lebih gelap. Arjuna berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada yang berbeda. Jalan masih terlihat seperti biasanya, kecuali satu hal. Bayangan dirinya di trotoar terlihat sedikit lebih panjang dari yang seharusnya. Seperti ada yang menariknya. Dengan perasaan tidak enak, Arjuna melangkah cepat, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap. Saat ia melintasi gang kecil yang menuju warung kopi, ia merasakan punggungnya merinding, seakan ada seseorang yang mengamatinya dari belakang. Ia menoleh namun hanya menemukan bayangan samar dari lampu jalan yang terpantul di kaca jendela warung. Tidak ada orang. Sudahlah, mungkin aku cuma capek kali ya, gumam Arjuna pada dirinya sendiri. Namun saat ia melangkah lebih jauh, dia merasa langkahnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Ketika ia menginjakan kaki ke tanah yang basah oleh hujan, suara langkah kaki lainnya terdengar jelas di belakangnya. Arjuna berhenti dan menoleh, mengira ada seseorang yang mengikuti, tetapi yang ia lihat hanya sebuah bayangan kecil bergerak cepat melintasi ujung jalan, menghilang begitu saja. Arjuna berdiri kaku. Sinar bulan yang tampak samar tak memberikan cukup cahaya untuk melihat dengan jelas. Saat itu ia merasa dunia di sekelilingnya sedikit berubah. Tidak hanya suasana, tetapi juga waktu yang seakan berhenti sejenak. Arjuna melangkah maju dengan ragu, namun langkahnya terhenti lagi saat matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di sisi jalan, sebuah pintu terbuka setengah, mengarah ke sebuah ruang yang gelap dan sunyi. Arjuna tidak pernah melihat pintu itu sebelumnya, meskipun ia tahu persis jalan ini dan sering lewat sana. Pintu itu tampak seperti milik sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Namun, malam itu pintu itu tampak sangat mengundang, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa sadar, Arjuna melangkah mendekati pintu itu. Saat jaraknya hanya beberapa langkah, ia merasakan hawa dingin yang tajam, seperti udara dari dimensi lain. Ia tertegun sejenak, lalu dengan rasa penasaran yang besar, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan itu. Begitu memasuki ruang tersebut, udara terasa semakin berat. Pintu itu tertutup sendiri, meninggalkan Arjuna dalam kegelapan yang pekat. Ia meraba-raba, mencoba mencari sesuatu untuk menyalakan cahaya. Namun yang ia temui hanyalah udara dingin dan keheningan yang mencekam.
Lalu terdengar suara samar, seperti desiran angin yang berbisik di telinganya. "Selamat datang di dunia yang tidak seharusnya kau masuki." Arjuna membeku. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, tetapi saat ia menoleh, tidak ada seorang pun di sana. Hanya kegelapan yang menyelimutinya. Dan perasaannya semakin menekan di dadanya. Begitu Arjuna membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya sudah berada di luar pintu. Namun ada yang sangat berbeda. Jalan yang ia kenal kini tampak lebih suram, lebih sempit, dan lebih gelap. Lampu-lampu jalanan yang biasanya menyinari kini terlihat pudar dan bergetar. Langkahnya terasa lebih berat, seolah ada beban yang mengikutinya. Arjuna mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ada yang salah dengan dunia ini, dunia yang seharusnya ia kenal. Ponsel di sakunya berbunyi lagi. Kali ini lebih keras. Ia mengeluarkan ponsel itu, melihat layar yang tiba-tiba memudar. Pesan dari Prasetya muncul. "Arjuna, kau tidak sendiri lagi kan?" Arjuna memandang sekelilingnya dan matanya menangkap bayangan seseorang yang bergerak cepat di ujung jalan. Tapi kali ini dia tahu satu hal pasti. Ia tidak berada di dunia yang sama lagi. Di depan matanya ada dunia yang berubah dan ia terjebak di dalamnya. Ini adalah awal perjalanan Arjuna ke dalam dimensi yang tidak seharusnya ia masuki. Apakah ia akan bisa keluar ataukah dunia ini akan menariknya lebih dalam? Paginya, Arjuna bangun dengan merasa pusing yang luar biasa. Matanya terbelalak, mencari tahu di mana ia berada. Dan apa yang telah terjadi pada malam sebelumnya. Ia masih di kamar tidurnya, dengan kasur yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar menyala dengan pesan-pesan yang belum sempat ia baca. Namun meskipun ia berada di tempat yang familiar, Arjuna merasa ada yang salah. Tidak ada angin yang berhembus dari celah jendela. Tidak ada suara apapun dari luar. Semuanya terasa terlalu hening. Dia meraba kepalanya, masih merasa pusing, dan mencoba mengingat kembali kejadian semalam. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya mimpi atau halusinasi karena kelelahan. Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa dunia di sekitarnya telah berubah. Sementara itu di luar kamar, jam dinding berdetak dengan irama yang asing. Detakan itu terdengar tidak seperti biasa, lebih lambat, seolah melawan waktu itu sendiri. Arjuna menggoyangkan kepalanya dan berusaha mengabaikan suara itu. Tetapi detakannya semakin keras, semakin cepat. Ia segera bangkit dan melangkah keluar dari kamar, menuju ruang tamu yang biasanya dipenuhi dengan suara televisi dan kehidupan sehari-hari. Namun, hari itu ruangan itu terasa kosong dan sunyi. Lampu ruangan berkelap-kelip, dan benda-benda yang biasanya tersusun rapi terlihat sedikit berantakan, seolah seseorang atau sesuatu telah mengacak-acaknya. Perasaan cemas kembali merayap di hati Arjuna. Ia melangkah ke pintu depan dan membuka sedikit untuk melihat dunia luar. Tapi apa yang ia lihat membuatnya membeku. Jalanan yang biasa ia lihat setiap pagi penuh dengan aktivitas, sekarang tampak sepi. Tidak ada mobil yang melintas, tidak ada suara langkah kaki, hanya kebisuan yang tak tertahankan. Pikiran Arjuna kembali melayang pada malam sebelumnya. Pintu yang terbuka sendiri, suara aneh yang berbisik di telinganya, dan dunia yang tiba-tiba berubah begitu saja. Apa yang terjadi pada dirinya? Apakah ia benar-benar keluar dari dimensi yang lain? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengikutinya? Dengan perasaan tidak nyaman,
Arjuna melangkah keluar, berharap untuk mendapatkan jawaban. Saat ia melewati halaman rumah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sebuah bayangan melintas dengan cepat di ujung jalan. Bayangan itu tak terlihat jelas, hanya siluet yang bergerak tanpa suara. Instingnya berkata untuk menjauh, tetapi rasa penasaran menggerakkan langkahnya. Ia mengikuti bayangan itu dengan hati-hati, menelusuri jalan yang semakin lama semakin gelap. Tidak ada suara lain selain desiran angin yang semakin kencang, menggoyangkan dedaunan di pohon-pohon sekitarnya. Arjuna semakin jauh memasuki jalan yang tadi kenal. Jalan itu terasa asing, meskipun ia yakin ini adalah jalan yang biasa ia lewati setiap hari. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat rumah-rumah yang biasanya tampak jelas dan terang, kini tampak buram, seperti kabur oleh kabut. Namun, yang paling aneh adalah ia merasa jalan ini seperti berputar. Semakin ia berjalan, semakin jauh ia merasa dari rumahnya. Tiba-tiba ia teringat pesan dari Prasetya yang semalam masih ia lihat di ponselnya. "Arjuna, kau tidak sendiri lagi, kan?" Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tengah mengawasinya. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Tapi ketika ia berbalik, tidak ada siapapun, hanya kesunyian yang terasa semakin berat. Arjuna terus melangkah, meskipun setiap serat tubuhnya menjerit untuk berhenti. Di ujung jalan, ia tiba di sebuah taman kecil yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Di tengah taman itu terdapat sebuah bangku tua yang tampaknya sudah lama tidak dipakai. Ketika Arjuna melangkah lebih dekat, sesuatu yang sangat dingin menyentuh lehernya. Sebuah suara halus dan menenangkan berbisik di telinganya, meskipun tak ada seorang pun di sekitar. "Selamat datang kembali, Arjuna." Arjuna membeku. Suara itu terdengar lebih nyata dari sebelumnya, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Tubuhnya gemetar, namun ia tetap tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bangku tua itu. Tiba-tiba bayangan gelap muncul di samping bangku tersebut. Bayangan itu bergerak pelan, seperti mengikuti pergerakan Arjuna. Dalam kegelapan, bayangan itu mulai menyusun bentuk, seolah mengintai. Tanpa sadar Arjuna mundur selangkah, dan bayangan itu pun mulai bergerak lebih cepat, mendekatinya. Hati Arjuna berdebar kencang. Dunia di sekitarnya semakin terasa terdistorsi, dan ia menyadari bahwa dirinya kembali berada di ambang sebuah peralihan yang tak bisa ia kendalikan. Sebuah dimensi yang lebih gelap dan lebih mengerikan yang kini seolah mengincarnya. Dengan langkah yang goyah, Arjuna berbalik dan berlari menjauh, meninggalkan taman itu dan mencoba kembali ke jalan yang familiar. Namun saat dia berlari, bayang itu tetap mengikuti, lebih cepat, lebih mendekat, seolah siap menyapanya dalam kegelapan yang semakin menghimpit. Arjuna tak tahu berapa lama ia berlari, tapi yang ia tahu pasti, kegelapan ini sedang mengejarnya, dan ia tidak bisa lagi kembali ke dunia yang dulu ia kenal. Sementara itu, panas menyengat rasa aneh di kulit Arjuna. Ia membuka matanya perlahan, sekarang mendapati dirinya terbaring di sebuah lapangan kosong yang asing. Tanah di sekelilingnya retak-retak, dan langit di atasnya tampak berwarna kelabu, bukan biru seperti seharusnya. Ia mengangkat tubuhnya dengan susah payah, kepalanya berat, pikirannya berputar-putar, mencari alasan bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Kali ini tidak ada bangunan, tidak ada pohon, hanya tanah tandus jauh mata memandang. Dan di kejauhan, sebuah papan kayu kecil terpancang miring, seakan hendak tumbang. Arjuna memutuskan untuk berjalan ke arah papan tersebut. Walau setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu menahan kakinya. Saat ia semakin dekat, ia bisa membaca tulisan di papan itu. Tapi anehnya, huruf-hurufnya tampak kabur,
seperti baru saja dihapus paksa. Hanya satu kata yang masih bisa ia lihat dengan jelas. Dilupakan dalam tanda kutip. Bulu kuduknya berdiri. Ada rasa sakit aneh di dadanya, seperti tekanan tak kasat mata yang mendesaknya untuk mundur. Tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Ia meraba papan itu, dan tiba-tiba sebuah getaran halus menjalar melalui tangannya, merambat ke seluruh tubuhnya. Dunia di sekelilingnya bergoyang pelan, seperti gelombang panas di jalan aspal. Lalu terdengar suara lirih, seperti gumaman banyak orang yang bergema dari bawah tanah. Suara-suara itu berbisik dengan nada penuh amarah, menyebutkan nama-nama yang tidak ia kenal. Di antara gumaman itu, Arjuna menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Nama dirinya sendiri disebut di antara bisikan itu. Arjuna segera melepaskan tangannya dari papan, tapi sudah terlambat. Papan itu bergetar hebat, dan retakan di tanah menjalar cepat, membentuk sebuah celah hitam menganga di hadapannya. Dari celah itu, udara dingin menyeruak keluar, membawa aroma busuk seperti tanah basah yang lama tak disentuh cahaya matahari. Seketika, sosok-sosok kabur muncul dari celah tersebut. Mereka tidak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh manusia berbalut kabut gelap. Mereka merayap perlahan, seolah mengendus keberadaan Arjuna. Dalam kepanikan, Arjuna berbalik dan berlari, tapi tanah di bawah kakinya berubah menjadi lebih lunak, seperti lumpur hidup yang mencoba menariknya masuk. Ia berjuang sekuat tenaga, merobek langkah demi langkah, hingga akhirnya ia berhasil melepaskan diri dari cengkraman lumpur itu. Nafasnya tersengal ketika ia mendapati sebuah bangunan tua muncul di hadapannya, seolah baru saja sekarang tumbuh dari tanah. Bangunan itu tampak seperti sebuah sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan. Jendela-jendelanya pecah, pintu di depannya menganga, memperlihatkan lorong panjang yang gelap. Arjuna tahu satu-satunya tempat bersembunyi dari sosok-sosok tanpa wajah itu hanyalah bangunan itu. Tanpa pikir panjang, ia menerobos masuk ke dalam. Begitu melewati ambang pintu, suasana di dalam langsung menelannya dalam kegelapan yang lebih tajam. Lorong-lorongnya panjang dan berbelok-belok, dipenuhi suara bisikan yang terdengar jauh di ujung. Bau kapur tua dan kertas basah memenuhi udara. Saat Arjuna berjalan perlahan, matanya menangkap papan nama di salah satu ruangan, kelas penghapusan. Pintu ruangan itu setengah terbuka dan dari dalamnya terdengar suara kapur menulis di papan tulis. Tapi ketika Arjuna mengintip, ruangan itu kosong, tidak ada siapapun. Hanya papan tulis penuh dengan deretan nama yang dicoret satu persatu. Ia mendekat, membaca nama-nama itu, semuanya asing. Namun, di barisan paling bawah, Arjuna menemukan sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Ada namanya sendiri, tertulis dengan huruf besar. Arjuna sedang diproses. Tiba-tiba kapur di papan tulis bergerak sendiri, menuliskan sesuatu yang baru. Hapuskan eksistensinya sebelum dia ingat. Arjuna mundur perlahan. Dunia ini bukan hanya ingin menjebaknya. Dimensi dunia ini ingin menghapus keberadaannya sepenuhnya. Dan ia sadar jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia akan hilang, tidak hanya dari tempat ini, tapi dari seluruh ingatan dunia. Arjuna membelokkan tubuhnya ke lorong sebelah kiri, menjauh dari papan tulis yang terasa hidup. Langkah kakinya tergesa, sepatu menghantam lantai berdebu, menimbulkan gema aneh di dalam bangunan tua itu. Nafasnya terengah, tapi ia tak berani berhenti. Lorong-lorong seakan terus berubah, berbelok, menyempit lalu melebar tanpa peringatan. Semua pintu yang ia lewati terkunci rapat, kecuali satu. Sebuah pintu kayu berwarna kelabu di ujung lorong. Tidak ada tanda apapun di atasnya. Pintu itu sedikit terbuka, menganga dalam kegelapan yang mengundang. Arjuna ragu sejenak, tapi suara langkah berat dari arah belakang memaksanya untuk mengambil keputusan cepat. Ia mendorong pintu itu dan masuk. Ruangan itu kosong, dindingnya berwarna kusam, tanpa jendela, tanpa hiasan. Hanya lampu kuning pucat bergantung di tengah langit-langit. Berayun pelan,
seperti dihembas angin tak terlihat. Begitu Arjuna masuk, pintu di belakangnya tertutup sendiri, mengunci dengan bunyi klik yang dingin. Ia memutar tubuh, menarik gagang pintu, terkunci. Arjuna mengumpat pelan, lalu memutar tubuhnya kembali ke ruangan. Di tengah-tengah lantai, ada sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Sebuah kursi kayu tua, dan di atasnya sebuah kotak hitam. Kotak itu tampak biasa, namun udara di sekelilingnya terasa lebih berat, lebih tebal. Seakan kotak itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada bentuk fisiknya. Arjuna melangkah mendekat, perlahan. Saat jarinya hampir menyentuh kotak itu, lampu di atas kepala berkedip hebat, lalu mati sepenuhnya, membenamkannya dalam kegelapan. Di tengah kegelapan itu, Arjuna mendengar suara nafas. Bukan nafasnya sendiri. Seseorang atau sesuatu bernapas bersamanya di dalam ruangan itu. Tiba-tiba, dari dalam kotak, terdengar suara gemeretak, seperti rantai yang diseret, diikuti dengan suara bisikan nyaris tidak terdengar. Buka atau tetap di sini selamanya. Jantung Arjuna berdetak kencang. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia meraba kotak itu, mencari kait atau celah untuk membukanya. Akhirnya ia menemukan engsel kecil di sisi kiri. Ia menariknya perlahan. Saat kotak itu terbuka, sebuah gulungan kertas tua meluncur keluar, jatuh ke lantai. Arjuna merunduk, mengambilnya. Kertas itu dipenuhi tulisan tangan dengan tinta merah tua, hampir seperti darah yang mengering. Tulisan itu bukan bahasa yang ia kenal. Bentuknya melingkar, berpilin-pilin, seperti simbol atau mantra. Namun di bagian bawah, ada satu kalimat yang ia mengerti, seolah sengaja ditulis untuknya. Tulis namamu di sini, atau namamu akan dihapus selamanya. Tangan Arjuna gemetar. Ia tidak tahu apakah ini perangkap atau jalan keluar. Tapi langkah-langkah berat dari luar ruangan semakin mendekat, menekan waktu yang ia miliki. Sesuatu di balik pintu itu, apapun bentuknya, ingin masuk. Dan ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia akan lenyap tanpa jejak. Dengan sisa keberanian yang masih tertinggal, Arjuna menggigit ujung jarinya sendiri. Membiarkan setetes darah jatuh ke kertas itu. Ia lalu menulis namanya, huruf demi huruf, dengan darahnya sendiri. Begitu ia menulis huruf terakhir, kotak itu menyala merah, dan suara jeritan panjang menggema di dalam ruangan. Suara itu begitu menusuk, seolah berasal dari ribuan mulut yang berteriak bersamaan. Lampu di atas kepala menyala kembali, berpendar aneh. Pintu kayu perlahan terbuka, memperlihatkan lorong lain, bukan lorong sekolah yang sama seperti sebelumnya. Lorong ini sempit, berdinding batu hitam, dan udara di dalamnya lebih berat, seperti ruang bawah tanah yang terlalu lama terkunci. Arjuna tahu, ini belum akhir. Ini baru gerbang pertama, dan ia harus terus berjalan. Lorong batu itu terasa sepi, padahal gema langkah Arjuna seperti dipantulkan dari ribuan arah. Nafasnya berat, dan setiap beberapa meter ia mendengar bisikan samar, seolah dinding-dinding itu bernafas dan berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ia berjalan, menolak untuk berhenti. Dunia ini sudah berusaha menghapusnya, membawanya ke dalam lubang hitam tempat tidak ada apa-apa selain kenangan yang terlupakan. Ia tahu jika ia menyerah sekarang, maka semuanya benar-benar akan berakhir. Bukan hanya hidupnya, tapi keberadaannya, ingatan tentangnya di dunia nyata. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah pintu besar terbuat dari besi berkarat. Di tengah pintu itu terukir sebuah pola, lingkaran dalam lingkaran dengan mata kecil di pusatnya. Tanpa berpikir panjang, Arjuna mendorong pintu itu. Ruangan di balik pintu begitu luas, tanpa dinding, tanpa langit-langit, hanya kabut abu-abu pekat yang menggulung-gulung.
Di tengah kabut itu berdiri sosok tinggi hampir 2 kali ukuran manusia biasa. Sosok itu tinggi besar, berbadan kekar, berkepala 1 dan mempunyai tanduk. Wajahnya mirip kambing, tersembunyi di balik bayangan. Dari dalam kegelapan jubah itu terdengar suara berat dan dalam. "Arjuna, kau melangkah terlalu jauh," kata sosok itu yang memakai jubah ternyata. Arjuna menegakkan badan, menggenggam kertas yang sebelumnya ia tulisi dengan darah. Ia tahu, inilah puncaknya. Entitas ini, apapun ia, adalah pemilik tempat ini, sang penghapus. Sosok itu mengangkat tangan kirinya perlahan, memperlihatkan sebuah rantai panjang berlumuran kabut hitam. Ujungnya menggantung kosong. "Serahkan namamu dan kau akan bebas dari rasa sakit. Tidak ada lagi ketakutan, kau akan keluar dari dimensi ini. Tidak ada lagi ingatan," kata sosok itu. Arjuna menahan nafas. Tawaran itu terdengar menggoda. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi beban. Tapi jauh di dalam dirinya ia tahu hidup tanpa rasa sakit, tanpa kenangan, bukanlah hidup. Itu hanyalah keberadaan kosong. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, lalu merobeknya menjadi 2, membiarkan sobekan itu berterbangan, berubah menjadi debu merah di udara. Sosok berjubah menggeram, suara geramannya mengguncang tanah. Kabut di sekelilingnya berkecamuk, berubah menjadi tangan-tangan hitam yang meraih Arjuna. Tanpa menunggu lagi, Arjuna berlari, menerobos badai kabut. Ia berlari sekuat tenaga, merasakan tangan-tangan itu hampir menangkap kakinya. Di kejauhan di tengah kabut, ia melihat sesuatu, sebuah cahaya kecil, redup namun nyata. Itu satu-satunya jalan keluar. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Arjuna melompat ke arah cahaya itu. Matanya terbuka lebar. Ia kembali di kamarnya. Langit pagi berwarna jingga di balik jendela. Jam dinding berdetak normal. Tidak ada keanehan. Nafasnya terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Apakah semua itu hanya mimpi? Halusinasi? Ketika ia berdiri, sesuatu di atas meja menarik perhatiannya. Sebuah kertas lusuh, separuh robek, tergeletak di sana. Tertulis 1 kalimat dengan tinta merah yang nyaris pudar. "Namamu tetap milikmu, tapi ingat, kau pernah hampir terhapus." Arjuna memandang tulisan itu lama, sebelum akhirnya tersenyum pahit. Ia tahu, dunia di balik dunia nyata itu benar-benar ada. Dan entah kapan, mungkin kelak ia harus kembali berhadapan dengannya. Untuk sekarang ia masih ada, ia masih hidup. Tapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Seakan-akan sebagian dari dirinya tetap tertinggal di ruang tanpa akhir itu. Dimensi lain. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Tony Evas pamit. Wassalamualaikum.